ada yang unik ya Pak. Setiap saya mungkin ke Mirota Batik, atau Hamzah Batik sekarang, terus House of Raminten dan lain, itu pasti ada patung, perempuan setengah baya. Itu siapa sih Pak? WhatsApp yo wadidaw kacau dulu Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Hari ini kita akan bertemu sama seorang legend, Bapak Hamzah. Ikut Papi Bayu yo. Hai. Yuk. Hamzah Sulaiman. Banyak ya Pak, ininya supporternya. Oke, selamat malam Pak Hamzah ya. Penonton podcast Papi Bayu, kalau pernah ke Malioboro, apalagi di ujung seberangnya Bing Harjo itu ya Pak ya, ada sebuah bangunan putih di sana. Kalau yang pernah ke Jogja pasti tahu ya Pak ya. Namanya dulu Mirota Batik ya Pak ya. Nah, ini adalah ownernya. Ya Pak ya. Tapi sekarang jadi Hamzah Batik. Namanya sudah berubah jadi Hamzah Batik. Nah, Pak Hamzah ini juga pemilik dari banyak ya Pak, House of Raminten, The Warung of Raminten, Raminten 3 Resto, Raminten Fotografi, Raminten Kabar Sudan, Mbak Iya Raminten juga. Siap. Nah, pertanyaannya Pak, sejak kapan Pak Mirota Batik ini berdiri? Sebetulnya kalau saya harus mengingat-ingat itu ya, kapan saya usaha batik itu, saya kira kok sulit. Tapi yang saya ingat itu 2004 itu terbakar. Oke, 2004. Sempat terbakar ya Pak? Iya, terbakar sampai habis. Habis semua Pak? Iya, sampai habis semua. Dan ya, jadi saya pernah merasakan bagaimana sedihnya waktu semua itu menjadi abu. Jadi saya itu diberitahu kalau tokonya terbakar, itu sudah terlambat begitu. Dan lagi waktu diberitahu itu kan lalu lintas sudah padat pada nonton semua. Jadi semuanya ya jadi ambruk habis. Nggak bersisa sama sekali ya? Tidak tersisa sama sekali, habis. Dan pada saat itu memang ya susah sekali. Susah sekali. Dan saya juga bingung untuk bagaimana karyawan-karyawan itu. Selama tokonya habis itu kan juga karyawan harus saya pikirkan. Tapi ya terus saya berjuang selama 1 tahun. 1 tahun terus 2005 bangkit lagi. Ya jadi.
Oke, malah jadi lantai 3 ya Pak ya? Ya, jadi toko lagi. Itu hanya dalam waktu 1 tahun, karena kebetulan ada yang membangun di Jogjatronik itu dengan alat-alat berat, sehingga di toko Hamzah Batik itu bisa menggunakan alat berat, jadi pembangunannya bisa hanya 1 tahun saja. Dan seterusnya ya saya berjualan batik, dan saya juga Oleh-oleh ya Pak ya? oleh-oleh, dan di toko itu saya buat suasana kejawen dengan bau menyan dan bunga-bunga dan sebagainya itu. Jadi yang saya jual tidak hanya batik, tapi juga suasananya. Kemudian lagu yang diputar itu adalah lagu-lagu gending-gending. Jadi pengunjung, saya rasa pengunjung merasa senang di situ. Dan juga karena saingan saya itu pasar Beringharjo, jadi saya itu tidak bisa mengambil untung banyak. Betul, ya. Karena itu di pasar Beringharjo berapa, di tempat saya itu juga harus paling tidak harus sama, tidak menjadi lebih mahal sekali. Dan sampai sekarang ini sudah bisa ada yang pensiun karyawannya, karyawan itu pakai pensiun. Jadi setelah mereka sudah berumur berapa itu tetap mendapatkan gaji dan juga untuk kesehatan. Oh, luar biasa. Ya, jadi seluruh karyawan itu saya rasa bahagia. Ya, saya baca ya Pak, karena Bapak pun punya 2 falsafah ya Pak di Hamzah Batik. Nah, itu yang bagus banget. Gimana Pak itu? 2 falsafah untuk Hamzah Batik itu Pak? Yang dimaksud falsafah itu, kalau falsafah hidup saya, itu hidup itu adalah bekerja menjelang mati. Jadi hidup itu adalah bekerja. Ya itu. Hidup itu adalah bekerja menjelang mati. Sekarang saya sudah 71 tahun ya. Dan apa itu, kata-kata hidup itu adalah bekerja menjelang mati itu betul-betul sosok. Karena umur 71 itu kalau sakit begitu ya, itu sudah, wah ini sudah mau selesai ini, mau game gitu. Kalau dulu masih muda itu kalau sakit ya sakit sudah, terus diminum obat sudah sehat lagi ya. Kalau sekarang ini sudah ya, setiap orang akan mati. Siap. Nah, jadi ya saya juga sudah siap untuk mati, walaupun saya mohon bisa berusia panjang. Amin. Begitu. Siap. Nah, oke Pak. Ini ada yang unik ya Pak. Setiap saya mungkin ke Mirot Batik atau Hamzah Batik sekarang, terus House of Raminta dan lain, itu pasti ada patung, ya, perempuan setengah baya. Itu siapa sih Pak? Itu adalah saya. Itu Bapak? Kok bisa Pak? Kan perempuan itu Pak? Iya. Jadi pada waktu itu ada stasiun TV lokal Jogja yang mempunyai program namanya itu Pengkolan. Pengkolan. Ya, Pengkolan itu artinya ujung itu ya. Jadi ada di ujung gitu. Nah, di ujung itu tuh ada warungnya kecil gitu, terus ada bancinya di situ gitu. Walaupun itu sebenarnya dianggap wanita gitu. Yang di situ itu saya. Pemerannya Bapak? Iya. Jadi dari
PO-nya itu mengatakan Pak Hamzah nanti tuh namanya Raminten. Namanya Raminten. Namanya Raminten. Oh iya, ora apa-apa. Ya, terus saya tuh ya main ketoprak, ya main di TV itu, dan juga berusaha dagel di RT itu ya menjadi namanya Raminten. Terus saya pikir nama Raminten ini kok bagus ya. Bikin hoki ya, nama bawa hoki gitu kan ya? Bukan ya hoki itu setelahnya. Tapi waktu itu saya bilang Raminten namanya bagus. Kenapa saya nggak buat restoran ataupun apa gitu? Terus saya buat itu pertama kali itu The House of Raminten dengan foto saya yang ya saya katakan cantik lah. Saya juga bikin loh Pak, di IG saya ada saya samain sama Bapak gitu. Saya tempel. Tapi itu memang di make upin oleh orang lain. Saya tidak bisa make up sendiri. Terus jadilah Raminten itu. Terus Raminten itu ya anak-anak angkat saya juga memakai usahanya dengan nama Raminten. Dan menjadi banyak-banyak Raminten ini. Oh iya. Jadi awalnya dari permainan di apa namanya cerita itu ya Pak, di dalam di pengkolan itu tadi ya Pak ya. Nah di pengkolan itu tadi itu ya ada tukang beca, ya ceritanya itu mengenai hutang, mengenai ngangkat ini ya apa namanya kehidupan sehari-hari gitu ya Pak ya. Itu tahun berapa Pak acara itu Pak? Acara itu waduh 80? Gempa bumi itu 2006. Ya setelah 2006. Oh baru berarti ya Pak ya? Iya. Setelah 2006 itu ada pengkolan itu. Dan setelah pengkolan itu tadi terus saya diajak main ketoprak. Main ketoprak oleh RRI. Nah itu tiap bulan sekali itu main ketoprak ya jadi Raminten. Jadi Raminten dan berusaha dagel. Dagel itu juga sulit kan? Iya, betul Pak. Jadi ya saya diajak, saya senang-senang saja saya dagel, berusaha dagel. Dan malah besok ini malah disuruh dagel lagi. Oh iya. Jadi sudah lama tidak dagel, didatangi dari RRI. Pak Hamzah ikut ini main lagi. Ya, main lagi. Tapi juga dimasukkan YouTube gitu. Terus saya bilang, ini saya tuh nanti pakai kebaya, tapi saya pakai pen bagaimana? Oh nggak apa-apa, udah Hamzah. Nah, terus mulai besok itu syutingnya itu di food court di Tugu Utara itu. Nah itu saya akan jadi Raminten lagi ya. Iya, saya duluan ya Pak. RRI belakangan. Iya. siap. Oke Pak, itu kan jadi sebenarnya dari seni peran yang Bapak dikasih peran sebagai Raminten, jadi ternyata malah itu membawa kopi untuk usahanya semua. Nah pertanyaannya Pak, konsepnya apa Pak? Apa sih Pak yang mau dijual? Karena saat masuk itu sudah tadi Bapak bilang bau dupa, ada menyan, ada segala macam. Sampai saya pernah yang di Kaliurang itu ada pertunjukan segala loh Pak. Iya. Ada apa namanya kesediaan ketoprak segala. Iya. Ada ketoprak. Ada gelar tari klasik. Ada kabaret. Ada lagi itu yang kesenian Kulon Progo atau kesenian Sleman gitu loh. Kesenian rakyat. Ya, tujuannya apa Pak? Kok mesti pakai begitu-gitu? Bapak pengen apa sih Pak yang diangkat Pak? Nah itu kan ketoprak itu ya, terutama ketoprak itu kan sudah lama
sudah hampir ditinggalkan. Sedangkan zaman saya muda itu ada di alun-alun itu ada topong yang khusus main ketoprak dengan lakon yang bermacam-macam. Tapi sekarang kan sudah nggak ada, sudah ya dilupakan ya. Karena pemain ketoprak itu tadi itu kan misalnya Anteking Kutho Ngayuk Jakarta atau Roro Jonggrang. Terus ada satu lagi Hanoman. Jadi kita akan membuat sebetulnya empat ketoprak. Jadi 4 itu nanti 1 bulan sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ya. Bapak dapat pemainnya dari mana, Pak? Apa? Dapat pemainnya dari mana? Karena anak muda sekarang ada, Pak, yang mau masih gitu, Pak. Oh, pemainnya karyawan. Oh, karyawan Bapak? Iya. Oh. Pemainnya itu kebanyakan karyawan gitu. Oh. Yang bisa nari ya, terus nari belajar. Tapi bukan nari yang sulit-sulit itu ya, cuman itu semua karyawan. Jadi karyawan Bapak Iya. diajarkan untuk menari Iya. dan bermain ketoprak dan lain-lain. Ya, mereka Siap. juga berkesenian. Ada yang tidak mau ya tidak apa-apa. Kalau mau ya silahkan. Nah, sekarang saya pertanyaan mungkin di luar dari ini ya, Pak. Kan lihat dari apa tadi Iya. ya. Nah, pandangan Bapak gimana dengan adanya maksudnya budaya Barat? Terus apalagi sekarang Koreaan, Pak. Ini kan pasti anak-anak muda sekarang di Indonesia Iya. sendiri, terutama apalagi Jogja ya. Jogja Iya. juga yang bisanya budayanya kenceng, Pak. Ya, Dengan adanya itu semua akhirnya kikis, Pak. Gimana menurut Bapak? kalau terkikis itu ya mungkin ya. Tapi kalau kita itu sampai tidak dilupakan sekali itu kok saya kira enggak. Tetap ada ya. Tetap ada dan rakyat kita juga cukup dinamis. Jadi dulu begini, sekarang begini, itu masih bisa ikut, tidak kemudian tertinggal. Siap. Iya. Oke, Pak Hamzah. Mimpi semua udah nih, Pak ya. Iya. Seni peran sudah, di TV sudah, usaha siapa sih yang nggak tahu Raminten dan Hamzah Batik, Pak. Ya. Punya mimpi apa lagi, Pak, ke depan, Pak? Kalau mimpi, saya malah kalau malam tuh mimpi meden-meden. Jadi, saya malah nggak pernah mau mimpi, karena mimpinya selalu menakutkan. Punya proyek apa gitu loh, Pak, depannya. Sudah nggak mimpi, apa-apa. Tapi saya kan mengangkat anak-anak saya juga sudah saya bangunin rumah, ada ya saya bangunin hotel. Di situ itu kan ada. Masih kurang nggak, Pak, anaknya saya mau, Pak? Sudah, jadi anak angkat saya itu 4. 4. Itu tadi sebabnya Mirota Batik tadi diganti menjadi Hamzah. Hamzah Batik. Jadi besok kalau saya sudah meninggal ya mereka berempat itu yang menjadi PT Hamzah itu. Siap. Terus sudah ada penerusnya ya, Pak? Ya, Berarti ya? Oke, Pak, terakhir, Pak, pesan-pesan untuk penonton podcast Kopi Bayu dari Pak Hamzah. Pesan saya, moga-moga yang menonton ini juga dari segala usia ya. Ya pokoknya harus jujur dan kerja keras, dan kalau mempunyai hobi ataupun bakat itu jangan malu-malu untuk ikut, dan mungkin juga untuk membuat suatu misalnya suatu pertunjukan ataupun apa gitu. Kalau semuanya itu tidak berani untuk berbeda, ya hanya mandek di situ saja. Betul.
Jadi kita harus berbeda dari tahun 1950 sampai sekarang 2021, itu tentu saja ada perbedaan. Jadi buatlah perbedaan itu. Mungkin Anda yang mendahului berbeda dan lain orang akan mengikuti perbedaan itu. Siap, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Difference ya Pak ya, pokoknya different ya, pokoknya berbeda gitu ya Pak ya. Iya. Itu pokoknya. Siap penonton podcast Papi Bayu, kalau pengen lihat lagi tokoh-tokoh keren kayak Pak Hamzah ya Pak ya, jangan lupa pencet tombol di sini ya Pak, tombol merah, subscribe, terus di ujungnya ada lonceng Pak. Tengkleng. Iya. Oke Pak, jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih.